Oke, kita akan lanjut lagi pembahasan kita dengan Pastor Harry Lee tentang setting boundaries. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan boleh ketik di kolom komentar. Oke. Oke. Yes, kita lanjut. Puji Tuhan, yang sebelumnya sudah kita berhasil save di IGTV. Nggak seperti kemarin yang sempat hilang. Yap. Kalau Red Supaya... yang lain sudah ketinggalan tuh. Waduh, iya betul sekali Pastor Harry. Oke, berikutnya Ini, ada hal lagi yang ingin kita bahas, Pastor Harry? Saya ingin menyinggung sedikit gitu ya. Tujuan menetapkan batasan di dalam pernikahan itu apa sebetulnya ya? Tadi kan saya sudah mulai. Jadi saya ulang. Halo, ini kok bisa gelap nih? Oke, sebentar, minum dulu. Tadi pada awalnya saya katakan kebenaran itu sederhana sekali. Saya katakan bahwa semua hubungan yang sehat memiliki batasan yang sehat. Itu yang saya katakan tadi kan? Iya kan? Ya. Nah, coba perhatikan dengan seksama. Kalau kita hanya aja membuang waktu sedikit dan perhatikan dengan seksama, kita akan menemukan bahwa batasan yang sehat itu tidak pernah, saya katakan, batasan yang sehat itu tidak pernah membatasi ruang gerak kita atau mengurangi kebebasan dalam hidup pernikahan kita. Nggak ada. Bahwa status kita sejak menikah berubah, bukannya lajang lagi, tapi statusnya berubah menjadi menikah, married, adalah sebuah kenyataan yang kita sadari. Karena kita memilih untuk merubah status kita dari lajang menjadi menikah. Dengan demikian kita pun dengan mudah, sebetulnya Pastor Ferry dapat memahami bahwa batasan pada saat lajang itu berbeda daripada saat menikah. Karena sekarang sudah ada orang lain di samping kita. Di dalam hal ini. Dulu kita bertanggung jawab terhadap diri kita, dan sekarang kita bertanggung jawab terhadap orang lain yang mesti kita perhatikan juga kebutuhan mereka secara emosional di dalam hal ini. Batasan yang sehat harusnya memberikan kebebasan untuk mengekspresikan. Mengekspresikan apa? Mengekspresikan kebutuhan akan nilai-nilai yang kita miliki. Pada saat yang sama juga menghormati kebutuhan dan nilai-nilai dari pihak pasangan kita. Jadi ada kebebasan untuk mengungkapkan ini. Ya kan, nilai-nilai yang kita yakini di dalam hal ini. Apapun itu, kita ungkapkan dengan bahasa yang sederhana, kita nail it down dalam cara yang benar, sehingga tidak lagi menghalangi ruang gerak, tapi justru membantu melindungi pernikahan itu sendiri di dalam hal ini. Sangat membantu. Misalnya kalau saya di sini, saya melarang orang lawan jenis datang ke rumah saya jika istri saya tidak di rumah. Atau anak saya tidak di rumah, yang dapat melihat dengan kasat mata. Betul, untuk melindungi diri saya. Jika pertemuan harus terjadi, nggak ada pilihan lain, saya bertemu di luar, di kafe, di mana banyak sekali orang. Saya bertemu di luar. Saya konseling di luar. Saya pernah konseling orang di kafe, sering. Saya pernah konseling orang di library, terbuka, saya sewa satu ruangan, kaca semuanya bisa masuk ke dalam ruangan itu tanpa mengganggu orang. Private. Saya pernah lakukan itu juga. Saya pernah lakukan di taman. Dan macam-macam. Di dalam hal ini. Ini batasan-batasan yang kita hargai. Di dalam hal ini. Iya kan? Kalau di gereja, lawan jenis. Nah, saya biasanya bawa satu orang. Pendamping saya. Bukan hanya berguna untuk kepentingan saya. Tapi juga sebagai saksi. Bahwa jalannya semuanya sebagaimana adanya. Tanpa ada manipulasi. Nah, tujuan menetapkan batasan itu apa sih sebetulnya? Kan ada pertanyaan begitu. Kenapa sih kita sudah suami istri kok pakai batasan-batasan segala?
ya kan? Nah, penangkal penting untuk kebergantungan. Jadi kita membuat itu sebagai penangkal kodependensi. Jadi supaya tidak dependent. Sedikit-sedikit, ya dulu papiku kerjakan gini nih. Ya itu papi kamu, aku nih suami kamu, aku juga kerja nih. Ya dulu papiku kerja juga tuh, dia bikin begini nih. Semua urusanku diurusin sama dia nih. Iya, nggak bisa lah di dalam hal ini. Nggak ada kodependensi di dalam ini. Itu juga merupakan prasyarat untuk kesejahteraan kita secara emosional, bahwa kita saling mendengarkan di dalam hal ini. Tapi bukan menjadi emotional gold digger tadi. Dan keterampilan yang dapat dipelajari dalam menentukan keberhasilan dalam setiap hubungan apapun, dimulai sebetulnya dari sebuah batasan yang sehat. Itu yang kita katakan. Jadi batasan yang sehat yang kita tetapkan tadi dapat mengubah hubungan kita dan meningkatkan harga diri kita sendiri pada saat yang sama. Itu kira-kira begitu. Oh, oke. Wah, menarik Mas Heri. Ini ada pertanyaan yang masuk Mas Heri. Ada pertanyaan yang masuk di chat gitu ya. Ini saya coba bacakan dulu ya. Yang pertama nih ada pertanyaan. Iya, karena munculnya di chat nih. Jadi ini rahasia pengirimnya ya. Jadi pertanyaannya soal istilah puber kedua, Pastor Heri. Ini mungkin hubungan puber kedua dengan boundaries. Dibilang bahwa bahkan dilihat katanya ada orang-orang di usia tua, kakek malah jadi genit gitu. Tapi kok kayaknya itu cuma alasan aja atau pembenaran aja. Nah, menurut Pastor Heri dalam pandangan firman Tuhan dan psikologi, istilah puber kedua tuh bagaimana? Apakah dibenarkan atau itu wajar, dan itu kan bisa merusak boundaries gitu ya. Nah, ini pertanyaan pertama soal puber kedua ini. Oke. Istilah pubertas kedua itu memang ada, baik dari sisi kedokteran maupun dari sisi psikologi. Ada pubertas kedua begitu tuh. Ya. Muncul keinginan itu kembali di dalam hal ini. Apapun alasannya. Tapi bukan berarti itu tidak dapat dikontrol. Oke. Bukan berarti tidak dapat dikontrol. Karena orang tidak boleh menyerahkan kepada dan membuat alasan, ya saya kan sedang mengalami pubertas kedua. Sama juga dengan saya katakan dengan wanita, kamu mesti mengerti saya sedang mens, saya sedang haid. Jadi kamu selama sekian sampai mati haid, kan haid setiap bulan, jadi selama beberapa hari, 3-4 hari itu kamu boleh marah-marah saya. Kan nggak seperti itu juga. Jadi batasan apa yang sehat di dalam hal ini? Kalau batasan seperti tadi, sakit bulanan digunakan sebagai alasan untuk maki-maki, marah-marah seenaknya tanpa mengenal batasan yang sehat ini sendiri. Nah, nanti yang satunya juga bisa mengatakan, dulu kamu waktu haid gitu, sekarang aku pubertas kedua, aku gunakan kesempatan ini. Kan bukan seperti itu. Istilah itu ada, tapi bukan untuk dibenarkan, go ahead lakukan. Bukan seperti itu. Go ahead lakukan. Enggak. Tapi di dalam hal ini sama pada waktu muda. Hormon masih tinggi banget. Apa kita katakan go ahead lakukan. Seperti dalam Alkitab, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Itu berbicara tentang perzinahan di luar pernikahan. Apa harus seperti demikian? Kan enggak. Lantas pengontrolan diri ini yang paling penting banget di dalam hal ini. Yang harus kita terapkan sebagai pengikut Kristus itu. Pun mengontrol dirinya sedemikian rupa. Terhadap kedagingan. Jadi istilah itu ada, berarti, tapi kita tidak boleh menyerah kepada kehendak pubertas kedua itu. Berarti istilah pubertas kedua ini hanya untuk pria ya, Pak Sehari ya, biasanya ya? Iya. Ya, oke. Berarti sebagai anak-anak Tuhan, pria-pria ini harus tetap jadi pria saleh ya, Pak Sehari ya. Di usia berapapun, mau puber kedua datang sekalipun, kita harus memiliki penguasaan diri, karena esensi dari kekristenan adalah menyangkal diri, mematikan kedagingan ya. Jadi kita bukanlah korban dari kondisi emosional kita ataupun apapun yang ada di dalam kita ya. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama ya, Pak Sehari ya. Yang kedua, pertanyaannya begini yang muncul, dibilang mengenai support group tadi. Kan katanya harus bisa menyimpan rahasia gitu ya. Sedangkan contoh, kalau saya ada di suatu support grup, sedangkan saya sendiri nggak cukup yakin, punya cukup ilmu dan hikmat untuk kasih respon. Jadi sepertinya dia diajak untuk jadi support grupnya orang lain, tapi dia ngerasa dia nggak memiliki cukup ilmu, pengetahuan, atau hikmat untuk memberikan sebuah respon. Nah, apakah saya boleh mendiskusikan dengan mentor atau rekan-rekan saya tanpa menyebut nama yang bersangkutan?
dengan maksud untuk mendapatkan pandangan dari sisi yang lain dan respon yang beda dengan tujuan untuk bisa kasih masukan ke orang yang tadi yang sedang membutuhkan support group tadi. Nah, ini waktu batasan dibuat, orang ini tidak mengerti bahwa dia akan membicarakan dengan mentornya atau dengan coachnya atau dengan siapa saja. Artinya, kalau dia ingin melanggar perjanjian ini, dia harus secara terbuka memberitahu kepada yang bersangkutan, aku gak cukup ilmu untuk hal ini. Boleh nggak tanpa menyebutkan nama kamu, aku menceritakan kepada mentorku untuk melihat sebuah sisi yang lain. Ini fair secara terbuka seperti gini lazim di Amerika. Ya, jadi keterbukaan di dalam hal ini bukan seenak-enaknya aja pergi cerita demikian, enggak seperti itu. Karena kita akan melanggar batasan ini tadi. Tetapi Pastor Ferry biasanya nih ya, support group itu tuh kebanyakan cuma perlu telinga untuk mendengar. Sama seperti kita kalau mendengar anak remaja. Apa anak remaja itu perlu nasihat kita? Atau istri aja di dalam bercerita dalam curhat. Apa dia butuh nasihat kita? Sama sekali enggak. Cuma pria mengasumsikan, oh istri saya butuh nasihat, butuh solusi. Maka dia buru-buru memberikan solusi. Padahal istrinya hanya ingin untuk didengarkan. Nggak lebih daripada itu. Cuma ingin didengarkan. Nah, pria lebih cenderung memberikan kuliah di dalam ini. Harus gini, harus gini, harus. Padahal bukan itu tujuan. Tujuannya untuk dimengerti. Tujuannya untuk didengarkan. Wanita menjadi pusat perhatian. Wanita mana yang tidak ingin dijadikan pusat perhatian? Nggak ada. Semua wanita ingin dijadikan pusat perhatian. Kalau pusat perhatian berkurang, nah di sana timbul masalah di dalam keluarga. Jadi di dalam hal ini, jangan buru-buru memberikan reaksi. Dengarkan aja terlebih dahulu. Nanti dia sudah puas sendiri. Ya. Jadi ternyata fungsi support group itu lebih banyak untuk memberikan telinga dan hati untuk mendengarkan orang tersebut ya, Pak Sehari ya. Jadi ya, bukan walaupun kadang-kadang bisa memberikan masukan. Bisa kadang-kadang bisa memberikan masukan, dan kalaupun kalau di Amerika terutama lazimnya adalah kita minta izin dulu, bilang dulu untuk kita bisa bertanya pada orang lain tanpa menyebutkan nama gitu ya, Pak Sehari ya. Itu untuk tadi soal support group ya. Nah, ada yang ketiga nih, Pak Sehari, pertanyaannya. Wah, lumayan hari ini. Sebelum saya lupa nih. Kalau yang tadi pernah saya singgung sedikit, tapi saya ulang kembali. Kalau orang tersebut mengalami luka-luka batin, sebaiknya dia jangan mengambil bagian daripada ini, karena akan merusak hidupnya. Dan merusak hidup orang yang lain juga yang ingin dia bantu. Orang buta mendidik orang buta jadinya. Dia melemparkan luka-lukanya, dia melemparkan sampahnya nanti. Jangan. Oh, jadi untuk orang Kristen yang, terutama pria-pria yang belum dipulihkan, ya masih punya banyak luka-luka batin. Walaupun pria maupun wanita. Maupun wanita ya. Ingin mendengarkan teman wanitanya, jangan. Kalau dia mengalami luka-luka batin, saya banyak lihat ini. Yang disampaikannya itu adalah sampah. Oh iya, ya. Jadi diharapkan yang memang belum pulih betul jangan jadi tong sampah ya, Pak Sehari ya. Kecuali kita betul-betul sudah pulih dan siap untuk jadi tong sampahnya orang lain, nah itu baru kita kemungkinan bisa menerima beban itu dan juga bisa menolong orang-orang yang kita coba support atau kita dengarkan ya. Itu saran dari Pastor Herli, teman-teman, Bapak Ibu semua, tentu sangat berguna untuk kebaikan kita bersama. Karena jangan sampai kita sendiri masih punya kepahitan, misalnya seorang istri yang punya kepahitan sama perselingkuhan, sama perzinahan dari suaminya, terus dengar orang lain cerita tentang perselingkuhan dan perzinahan suaminya, terus yang ditangkap malah tuh kan bener kan emang suami itu kurang ajar. Jadi bukan mendapat memberikan nasihat untuk memulihkan, tapi malah dapat peneguhan dari sampah-sampah yang dibuang dan akhirnya malah menghancurkan pernikahan. Tentu itu yang kita harapkan ya, Pak Serius ya. Dari hal tersebut, mau ditolong malah buntung nih gitu ya, mau ditolong malah hancur gitu ya, bukannya membawa berkat dan pertolongan ya. Gitu. Ini ada pertanyaan ketiga, Pak Sehari. Ada pertanyaan yang ketiga. Ini kayaknya pertanyaan agak panjang dan agak susah. Coba saya cerna ya. Oh, ini tentang perbedaan metode mengasihi di dalam pernikahan. Istri merasa pentingnya mendapatkan perkataan yang menyatakan kasih. Nah, jadi istri kadang-kadang dia maksudnya gini, istri kan suka nunjukin mengharapkan pernyataan kasih seperti bawain belanjaan,
terus kalau kepleset disayang-sayang, oh kasihan sakit ya kakinya gitu, gitu ya. Terus atau apa kalau anak lagi misalkan lagi ke toilet, udah biar saya aja, berharap suaminya tuh ambil alih gitu ya. Tapi sang suami merasa kalau udah menikah kan ya udah mengasihi itu bukan yang begitu-begitu gitu. Tapi nggak perlu lagi merayu, bilang cantik dan sebagainya. Tapi suami ini merasa, bukankah kalau saya sudah menikah sama kamu yang penting itu tindakan nyata, kerja dengan baik gitu ya, nggak biarin keluarga lapar. Itu menurut suami kan itu ungkapan cinta gitu. Jadi seperti ada dua bentuk metode kasih yang berbeda. Ini pun kan bisa merusak, dia bilang begitu, karena bisa jadi boundaries masing-masing beda. Jadi dia beranggapan karena perbedaan itu bisa apa ya, bisa menjadi batasan yang bisa merusak begitu. Nah, agak susah ya Pak Heri pertanyaannya. Saya coba menjelaskan, membahasakan ulang ini. Susah soal bahasanya, bahasa sehari-hari. Jadi begini. Dugaan saya ini. Yang laki-laki ini tidak mengerti secara persis kejiwaan daripada seorang wanita. Setelah menikah pun dia tetap seorang wanita, sekalipun dia ibu, yang membutuhkan perhatian, khususnya dari suaminya. Nah, wanita itu bermain dengan emosi, dengan perasaan. Pria tidak seperti itu. Ya kan? Romantis itu kan bukan berhenti pada hari pernikahan. Romantis itu kan masih berlangsung terus. Saya pernah bertemu dengan satu pasien saya seusia 110 tahun. Wow. Ya, 110 tahun. Dia bilang, saya anak muda. Dia bilang, waktu itu saya masih muda. Anak muda katanya. Ya, istilah bahasa Indonesia, ya om ya gitulah. Yes sir, saya katakan. Kamu tahu umur saya berapa? Saya pikir dia 70 tahun. Enggak, 110 dia keluarkan KTP-nya. Dia masih nyetir loh, masih kuat. Heran saya itu. Wow. Istrinya umur 110 juga, sakit. Nah, saya tanya sama dia. Dia bilang, ini rare of the rarest. Yang paling jarang di antara yang terjarang. Bahwa kami menikah sudah sekian lama. 90 tahun, sejak umur 20 tahun dia kawin. 90 tahun menikah. Satu istri, tidak pernah berselingkuh menurut dia. Dan mengalami anak, cucu, cicit, buyut-buyut, semuanya banyak sekali. Saya tanya, di mana rahasianya sehingga ini dapat bertahan sampai 90 tahun? Ya, kita saling mengekspresikan. Sayang itu tidak berhenti pada hari pernikahan, dan kemudian loncat kepada selama saya bekerja cukup. Lalu, waktu pacaran dulu juga bekerja kok. Kok bisa sekarang apanya yang berubah? Yang berubah itu sekarang kamu berumah tangga, masuk menjadi satu. Yang dulu enggak. Dulu kan sama aja, kamu bekerja, dia bekerja, kok bisa mesra? Kenapa waktu sebelum pacaran bisa, kenapa setelah menikah ini harus dirubah? It doesn't make sense. Jadi, romantis ini harus tetap dipertahankan untuk memberikan pengarahan, menempatkan wanita itu pada posisinya sebagai center of attention. Saya pernah melihat juga antara ibu dan anak perempuannya. Pada waktu ayahnya memberikan perhatian lebih kepada anak perempuannya, kadang-kadang ibu bisa cemburu juga. Jangan salah-salah. Jangan pikir ibu tidak bisa cemburu di dalam hal ini. Karena bagi dia, pusatnya dia yang melahirkan, kok lebih dulu anak. Tapi ada ibu yang bijaksana, yang penting anak. Tapi di dalam hal ini kita mesti mengerti, romantis tersebut, kata-kata yang memperhatikan perasaan istrinya itu bukan berhenti. Karena saya banyak juga melihat misalnya, mobilnya benjol, itu dimaki-maki di depan orang banyak. Bagi saya hal yang demikian itu nggak ada arti. Karena itu benda. Itu benda. Benda tidak punya perasaan. Saya ingat itu ya, Billy Graham pernah bilang begini. Kalau uang kamu habis, kamu nggak kehilangan apa-apa kok, bisa dicari lagi. Kalau kesehatan kamu hilang sesuatu. Tapi kalau karakter kamu hilang segalanya. Billy Graham. Saya quote dari dia. Kalau hilang uang, nggak ada hilang apa-apa. Cari lagi, ketemu lagi, ada lagi uang. Hilang kesehatan, hilang something.
Kalau kehilangan karakter, hilang segala-galanya. Penting, dan itu perlu kita ketahui. Jangan sampai hubungan yang sehat yang kita mulai dengan batasan yang sehat, kita langgar setelah menikah. Ya, aku nggak perlu lagi memperhatikan kamu. Justru kamu harus memperhatikan. Dulu pacar, sekarang istri. Bagaimana mempertahankan ini tetap sehat dan langgeng? Itu menjadi fokus daripada setiap keluarga. Oke, justru harus semakin... Iya, pasti Pak Heri, ini bagus sekali. Saya percaya harusnya jadi dalam pernikahan kita harus makin aware ya Pak Heri. Harus jangan karena terbiasa bersama, terbiasa tinggal bersama, jadinya kasih itu menjadi dingin ya. Justru harus diekspresikan, karena kasih yang tidak diekspresikan jadi nggak berguna, karena orang lain jadi nggak merasakannya ya. Cuman kita cinta dalam hati adalah cinta yang tanda kutip nggak berguna karena orang nggak bisa merasakan ya Mas Heri ya. Wow. Betul. Kamu kok nggak bilang terima kasih sama dia? Sudah dalam hati. Tahu dari mana dia? Kamu bilang dalam hati. Coba aja dulu waktu pacaran I love you, tapi diam-diam ya disambar orang lain. Ternyata salah satu problem soal boundaries ini adalah terbiasa tadi Mas Heri ya. Karena orang rasa sudah dekat. Contoh nih misalnya persahabatan Mas Heri ya. Kita bersahabat dengan seseorang. Baik sebelum menikah maupun apalagi sesudah menikah. Biasanya sesudah menikah tuh lebih repot ya, karena kan kita udah punya keluarga, punya pasangan, punya anak. Saya percaya tadi yang Pak Heri awal bilang bahwa dalam setiap hubungan tuh harus ada boundaries. Dalam persahabatan yang paling akrab sekalipun harus ada batasan. Karena kalau enggak, jadinya kurang ajar ya Pak Heri ya. Nggak mungkin orang datang ke rumah seseorang langsung main nyelonong-nyelonong ke kamar begitu aja. Saya juga belajar hal tersebut tuh gitu. Karena kalau sesuatu kedekatan itu membuat kita menjadi melewati batasan dan menjadi masuk kategori kurang ajar, jadi hubungan yang tadinya langgeng dan baik jadi rusak. Itu sama dengan suami istri Pak Heri ya, karena kita hanya dekat dengan pasangan, terus kita udah dekat ini sama istri gue, sama suami gue, terus kita ngomong sembarangan, kadang-kadang kan tergoda mungkin ngejoke gitu ya, ingin bercanda tapi bercanda yang bernada merendahkan gitu ya. Saya coba belajar sama Fania pun belajar untuk tidak begini. Dalam bercanda, kan kami suka bercanda Pak Heri ya. Saya dan Fania tuh orangnya rame gitu. Tapi kita bilang dalam bercandaan tidak ada satu bercandaan soal perceraian. Nggak boleh ada joke soal perceraian di dalam pernikahan kami. Kedua, tidak ada boleh joke soal perselingkuhan atau perzinahan. Itu nggak lucu gitu. Jadi carilah bercandaan yang lain gitu ya, yang tidak mengarah ke situ. Jadi karena pernah ingat di Efesus pasal 5, hal-hal seperti itu disebut saja jangan dalam pernikahan ya. Disebut saja jangan, itu sudah nggak baik gitu. Jadi kami, dan ternyata batasan tersebut malah membuat pernikahan kami jadi lebih baik, komunikasi lebih baik. Ada waktunya bercanda ya bercanda yang wajar gitu ya. Adriel pun kita suka ajak bercanda juga. Tapi kadang-kadang ini yang seringkali saya merasa kebablasan ini buat beberapa orang gitu ya, yaitu tadi rasa deket jadi seenaknya. Ketika seenaknya itulah boundaries jadi dirusak ya, Heri ya. Betul. Di dalam hal juga di dalam pernikahan jangan pernah mengucapkan sekalipun perkataan cerai. Jangan pernah. Karena itu kekejian bagi Tuhan. Jadi kata dalam kitab itu kan Malayaki. Ya. Amin. Berarti Bapak Ibu, rekan-rekan semua, tolong di dalam kamus pernikahan kata cerainya dihapus, gitu ya, dibuang. Di kamus pernikahan kita nggak ada kata cerai, gitu ya. Jadi kita akan kalau perkataan cerai dihapus, yang tinggal kebersamaan sudah. Kebersamaan, gitu ya Mas Heri ya. Karena dua sudah menjadi satu. Nah ini ada pertanyaan Mas Heri di kolom komentar dari Pak Edi. Nah, Pak Edi ini sepertinya salah satu yang setia mengikuti IG Live kita, Pak Heri. Pak Edi ini salah satu yang setia dari awal-awal ya. Ini dia tanya begini, bisakah istri cemburu ketika sering bercerita tentang baiknya ibu kita? Jadi kadang-kadang kita suka cerita tentang baiknya ibu, terus kadang-kadang ada istri yang cemburu. Misalnya bahas soal masakan ibu katanya. Kadang tiba-tiba terkenang dengan masakan ibu. Nah, bagaimana tuh Pak Heri? Istri cemburu karena... Saya curiganya ya, again. Tadi saya beberapa kali katakan, istri itu adalah pusat perhatian. Kan dia sudah meninggalkan keluarga intinya, meninggalkan papa mama untuk bersatu dengan istri. Meninggalkan untuk bersatu, bukan dua, bersatu, menjadi satu. Meninggalkan untuk menjadi satu. Kan itu. Ya kan? Ya. Curiganya saya, dia tidak pernah memuji masakan istrinya loh ini.
Tidak pernah menceritakan, wah enak juga ya makanan kamu. Satu kali dia bilang enak, taunya pembantu yang masak, ya bisa ribut lah dia. Ya kan? Nggak pernah puji, wah sayur asam kamu enak ya, mantap juga nih. Pulang-pulang tadi aku baru pikirin mau makan masak asam. Nggak taunya kamu sudah siapin. Makasih ya. Kayak gitu kan enak. Ini nggak pernah yang ada, wah ini kalau aku masak sayur asam nih, ingat mami nih. Mami selalu bikin ini enak banget, makanya pakai ikan asin. Excuse me. Excuse me. Ceritanya itu doang. Berulang kali. Nah, ada nggak perhatian? Ini kan melanggar batasan tadi yang sudah ditinggalkan untuk bersatu. Kenapa nggak perhatian itu diberikan untuk masakan-masakan istri? Hal-hal yang kecil yang dilakukan istri juga. Kan istri adalah penolong. Penolong artinya bukan lebih rendah kan? Orang mempunyai kapasitas yang sama paling tidak. Baru dia bisa menolong. Kalau kapasitasnya nggak sama, dia merongrong. Bukan menolong dia nanti. Mau nolong juga nanya melulu. Yang mendingan kerjain sendiri. Nah kalau dia mengerti tentang batasan-batasan ini, waktu pacaran dia cerita masakin aku dong. Dan masakan enak sekali loh kamu masakannya. Waktu pacaran bisa ngomong gitu coba. Setelah menikah kok nggak bisa. Sama seperti tadi tuh, hilang romantisnya. Kok bisa? Ini batasan yang harus kita keep di dalam pernikahan. Nah, ini ada penjelasannya Pak Seri. Katanya ternyata sudah sering dipuji. Jadi sudah sering dipuji, tapi ternyata tetap cemburu Pak Sehari. Wah, kalau yang begini gimana nih? Ternyata sudah sering dipuji oleh suaminya. Nah, sekarang ini kita konteksnya ini di dalam keadaan apa kita menceritakan itu. Kalau saya dengan istri saya aman-aman aja tuh, cerita tentang makanan mami saya aman-aman aja karena konteksnya berbeda di dalam hal ini. Misalnya saya suka banget bikin rendang gitu ya. Dari scratch bikin yang ngulek sendiri, bikin sendiri di Amerika di sini. Ya. Itu istri saya juga tahu itu. Makan rendang tempat manapun juga muji diri sendiri sekarang saya nih. Pasti enak yang dibikinin suami. Pasti enak. Gitu ya. Dan dia sendiri bilang, itu yang kamu mirip dengan mami kamu bikin tuh. Karena saya memang belajar dari mami saya resepnya. Aman-aman aja tuh cerita. Dari tidak pernah di dalam hal ini kita berselisih hanya mengenai hal itu. Kalau memang setelah dipuji masih ada sesuatu ganjalan di dalam hal ini, perlu kita self-control kembali. Kenapa hal itu terjadi? Apakah hal ini dikatakan sedang dalam keadaan tegang sedikit, lagi dalam keadaan intens sedikit? Puji itu dalam keadaan senang. Sekarang lagi ada sedikit cekcok, sedikit aja, nggak banyak. Lantas keluar gini, aku jadi teringat mamiku. Ini kan kembali kepada womb experience. Kembali ke dalam kenangan di dalam kandungan, di mana aku dapatkan segala sesuatunya. Nah ini, kalau yang beginian saya mesti berdiskusi dengan orangnya, lihat gerak tubuhnya. Ini kan sulit saya untuk mengetahui isi hati orang itu. Tapi saya hanya dapat menduga kira-kira demikian. Kalau setelah dipuji, seperti yang kata Pak Edi tadi, toh masih seperti demikian. Ada sesuatu yang lain yang perlu saya ketahui di sana. Kenapa orang itu berperilaku seperti itu? Sebagai seorang dewasa, sebagai seorang ibu. Why? Apakah ada kemungkinan Pak Saheri, istri ini hubungannya tidak baik dengan ibu mertuanya? Sehingga ketika, biasanya kan gini, kalau kita nggak suka sama seseorang, orang yang kita nggak suka dipuji, kita jadi nggak suka. Begitu. Apakah ada kemungkinan itu? Kemungkinan itu selalu ada di dalam hal ini, membuatkan timbulnya rasa benci di dalam hal ini. Ya kan? Timbul rasa benci dia, menjadi saingan di dalam hal ini. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau tadi dikatakan dia sudah biasa memuji, sekarang dikatakan begini, anggaplah itu tidak terjadi keributan antara menantu dengan orang tua. Baik-baik aja hubungannya. Perlu dinilai lagi. Kenapa bisa begitu? Apa yang muncul di sana? Tapi kalau memang kalau kita bicara seperti ini tanpa menanyakan orangnya, saya lebih baik nggak terusin, takut cekcok nanti di rumah. Tuh kan, pendeta bilang begitu. Ini perlu diskusi, artinya konseling one on one gitu ya, satu-satu ketemu begini, saya bisa melihat bahasa tubuhnya, saya bisa melihat, mengerti, menggali lebih dalam lagi di dalam hal ini. Oke, artinya dalam konteks tadi istri yang cemburu terhadap ibu itu ada macam-macam penyebabnya Pak Sehari ya, bisa dari suaminya, bisa juga mungkin dari istrinya atau dari dua-duanya gitu ya. Dan kita perlu menggali lebih dalam ya, karena bisa jadi setiap pribadi punya alasan yang berbeda atau penyebab yang berbeda-beda gitu ya. Betul. Tapi berarti kan kalau bicara ini secara umum Pak Sehari ya, cemburu itu kan juga perlu diatasi ya, karena itu juga
salah satu hal yang terkait dengan boundaries ya Pak Heri ya. Cara kita membawa diri dengan lawan jenis di dalam pergaulan, atau juga pasangan yang cemburu walaupun kita udah menjaga hubungan dengan lawan jenis, tapi kan ada pasangan-pasangan yang dikit-dikit marah gitu ya, dikit-dikit tersinggung, terutama soal cemburu. Apakah Pak Heri bisa sedikit bahas nih? Kayaknya gara-gara pertanyaan Pak Edi saya jadi ter-trigger nih. Kayaknya cemburu nih isu boundaries juga nih kayaknya ya. Oke. Cemburu itu tuh bermacam-macam levelnya kan. Ada cemburu yang normal sebagai cemburu yang cemburu aja begitu, karena merasa kepemilikan. Tuhan pun dikatakan di sana, Tuhan itu adalah Allah yang cemburu, yang artinya konteksnya adalah menginginkan kita secara utuh tanpa membagi kepercayaan kita, keyakinan kita kepada ilah-ilah lain. Karena itu nggak mungkin kita bisa bersatu dengan Tuhan itu nanti. Kan itu. Allah itu adalah yang cemburu. Bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, dia cemburu. Bukan seperti itu. Ya. Nah, kecemburuan di dalam suami istri ini, dalam batas-batas yang normal, sah-sah aja di dalam hal ini. Artinya kalau kita lebih banyak berbicara tentang orang lain, mengutamakan orang lain, memuji orang lain, mengabaikan istri sendiri di dalam hal ini, wajar kalau dia merasa tersingkirkan atau merasa kurang diperhatikan di dalam hal ini. Saya menggunakan perkataan kurang diperhatikan, istilahnya cemburu kecil, begitu ya, wajar-wajar. Tetapi kalau kita setelah menunjukkan dengan maksud mengintimidasi, dengan pengertian membandingkan secara keseluruhan bahwa sesuatu pribadi yang lain ini apapun jauh lebih baik daripada kamu. Nah, ini trigger untuk menyebabkan keributan di dalam rumah tangga. Ya, kenapa kamu mau kawin sama aku? Akan muncul seperti itu. Kecemburuan ini dalam kompleks yang lebih besar lagi di dalam ini, karena sudah melibatkan perbandingan-perbandingan di dalam hal ini. Dia kok lebih bagus jalannya, pakaiannya lebih enak, lebih elegan dilihatnya. Itunya juga lebih bagus, modelnya model seperti boneka, ramping. Ya, kamu langsung sekarang itu sama keterlaluan lah ya di dalam hal ini. Ya kan? Model seperti begituan. Jadi kecemburuan itu sendiri dalam batas-batas normal bisa diterima. Karena menyinggung hak kepemilikan. Tuhan juga sama. Menyinggung hak kepemilikan. Kamu milikku, bukan milik ilah. Kira-kira gitu terjawab. Jadi cemburu itu sebetulnya dalam batas-batas yang normal itu wajar ya Mas Heri ya. Itu menandakan kepemilikan. Gitu ya, itu tanda dari cinta. Walaupun sepertinya isu ini juga perlu diwaspadai ya Mas Heri ya, karena saya juga pernah menemukan hal seperti ini Mas Heri. Saya menduga ada kadang-kadang dalam pernikahan ada pasangan-pasangan yang tidak memiliki kehidupan emosional yang sehat. Misalnya pernah mengalami pengalaman akar tertolak gitu ya. Kalau pakai bahasa Yan, istilah akar tertolak, penolakan. Sehingga dia seperti punya rasa berharga yang rendah tentang dirinya. Sehingga ketika lihat pasangannya, entah misalkan suaminya ngobrol sama pembantu misalnya, kok bisa sambil ketawa-ketawa sih gitu. Atau istrinya ngobrol dengan driver gitu, atau dengan siapa gitu ya. Kok bisa bercanda-bercanda sih, itu saya pernah mendengar ada orang yang bisa sampai cemburu Mas Heri. Nah, kalau dilihat dengar komentar-komentar beberapa orang-orang ini gitu ya, ya nih pasangan saya tuh insecure gitu ya, nggak aman, oh kayaknya gitu aja cemburu gitu ya. Minta tanggapan Mas Heri dong untuk hal seperti ini nih Mas Heri nih, soal terutama isu insecure tadi atau akar tertolak berhubungan dengan cemburu. Nah, ini saya rasa perkataan insecure ini terlalu di-abuse tanpa mengerti konteks yang sebenarnya. Insecure itu apa sih? Apa bisa kita asal lihat orang lantas kita katakan dia lantas insecure seperti itu? Not necessary. Belum tentu seperti itu. Kita mesti mengerti secara persis terlebih dahulu, insecure itu apa? Insecure itu kalau security kita itu terganggu di dalam ini. Di dalam hal ini. Apakah itu karena kita tidak pernah dilatih sedemikian rupa sejak masa kecil kita? Misalnya yang lalu saya sempat menyinggung begitu ya, tidak ada rasa penghargaan daripada orang tua terhadap apa yang telah dikerjakan oleh anaknya. Yang lalu saya katakan, ya Joni kamu angkanya 7, kalau 9 baru jadi anak mami. Jadi waktu angka 7 anak siapa? Anak tetangga. Jadi artinya performance ini menentukan acceptance. Performance menunjukkan diterima atau tidaknya saya.
Kalau performance itu menunjukkan level daripada diterima atau tidak, menunjukkan level dikasih atau tidak, maka dengan berkurangnya performance, maka jumlah kadar cinta, kadar kasih sayang, kadar penerimaan akan berkurang. Ya kan? Di dalam hal ini. Nah, kalau orang yang mengalami luka-luka batin, tertolak sejak masa kecilnya, apapun penyebabnya, ya, akan menimbulkan perasaan insecure. Karena dia tidak mengenal jati dirinya. Siapa aku ini sebetulnya. Dan lagi, banyak saya melihat orang-orang misalnya dari kaum sejenis, merasa insecure di dalam kehidupan mereka sehingga mereka bergaul dengan sejenis. Dan banyak kali orang juga mengatakan, ya saya terlahir, sebetulnya saya wanita terjebak di dalam tubuh laki-laki. Sebetulnya saya wanita. Kok bisa ada istilah seperti begitu? Sama sekali istilah seperti itu tidak ada. Karena kalau kita periksa dia punya kromosom, tetap aja XY laki-laki. Kalau XX menjadi wanita. Nggak ada. Wah, saya nih, dia laki-laki tapi saya wanita. Kok bisa? Periksa kromosom kamu XX atau XY? XY tetap. Kenapa kamu jadi begini? Karena pengalaman pada masa kecilnya ini tadi yang tertolak sebagai seorang anak laki-laki. Karena orang tuanya menginginkan seorang anak perempuan, dididiklah dia dengan pengertian sebagai seorang perempuan, tata cara perempuan, segala sesuatunya dihubungkan dengan kewanitaan, ya. Jadilah dia mempercayai hal yang seperti itu, bahwa dia itu terjebak di dalam tubuh laki-laki. Atau yang kedua, dia mengalami pengaruh lingkungan yang sedemikian rupa, karena di rumah adanya sebuah family dysfunctional family, keluarga yang tidak berfungsi. Di mana figur bapak ini tidak jelas di dalam hal ini. Tadi sudah saya singgung sedikit. Kalau figur bapak ini tidak jelas, bapak tidak mengambil alih tanggung jawab seorang bapak untuk mendidik, untuk menunjukkan nilai-nilai bapak itu, nilai-nilai seorang laki-laki tersebut. Muncullah keraguan-raguan di dalam kehidupan anak ini tadi. Muncul keraguan-raguan ini. Aku ini siapa? Kehilangan identitas pribadinya. Waktu itu muncul hal-hal seperti itu tadi di dalam hal ini. Jadi akar ketertolakan itu dimulai sejak dini sebetulnya. Saya melihat beberapa kasus di luar di sana juga, baik di dalam dunia kekristenan waktu saya lagi traveling kemana-mana, ataupun di dalam dunia konseling, di rumah sakit atau di klinik itu. Saya melihat beberapa kasus yang cukup relevan karena ketertolakan ini tadi, menyebabkan mereka lebih cenderung mencari yang satunya. Di dalam hal ini, karena identitas pribadinya ini nggak ada di dalam dirinya. Who am I? I'm lost. Saya hilang arah. Saya nggak tahu kemana. Papa yang harus melindungi saya juga nggak ada di sana. Justru mencaci maki saya. Hanya karena figur tubuh saya sebagai seorang anak laki-laki tidak menunjukkan seperti yang diinginkan oleh papa saya. Yang bermasalah itu papanya dicetuskanlah di dalam kepribadian anaknya, dibentuk anaknya yang menjadi didikan yang salah, dengan image yang salah, sehingga anak itu tertolak di dalam kehidupannya. Menolak dirinya, dan akibatnya ditolak oleh society. Jadilah dia seperti itu. Ya, menarik Mas Heri. Terima kasih sekali dengan penjelasan-penjelasannya nih yang luar biasa tadi soal insecure terutama ya Mas Heri ya. Jadi kalau kita juga hubungkan tentunya boundaries sendiri atau batasan yang kita tetapkan dalam hidup kita, dalam hidup orang lain, dalam relationship, tentunya itu bukan bentuk penolakan ya Mas Heri ya terhadap orang lain ya. Jadi dalam pernikahan pun yang kita rasakan. Tapi itu pada dasarnya itu bukan ya Mas Heri ya. Itu memerdekakan justru ya. Yang mana boundaries. Oke, boundaries dalam pernikahan. Boundaries dalam pernikahan itu bukan penolakan ya. Jadi tidak boleh pasangan mengartikan boundaries itu sebagai penolakan. Oh enggak dong. Boundary itu adalah batasan sehat untuk melindungi diri kita dan pernikahan kita. Oke, jadi boundaries adalah batasan sehat ya. Ya, jadi kalau setiap yang batasan yang sehat itu memiliki hubungan yang sehat, memiliki batasan yang sehat sebetulnya. Wow. Jadi buat Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah menikah, kita diingatkan kembali hari ini, kita diberitahu hari ini bahwa pernikahan kita perlu punya boundaries, perlu punya batasan dalam hubungan suami istri. Karena tanpa batasan yang baik, kita akan bersikap seenaknya, justru akan merusak pernikahan kita. Tapi sebaliknya, dalam pernikahan, jika ada batasan yang sehat, itu justru akan menolong pernikahan kita, itu akan memperkuat, memperkokoh pernikahan kita. Tadi kita sudah bahas
buat yang baru join mungkin bisa mendengarkan apa yang sudah diposting di Instagram saya, di IG Live kita yang sesi sebelumnya. Pastor Heri sudah banyak menjelaskan tentang boundaries dalam pernikahan. Kita sudah lewat 43 menit, Pastor Heri. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Pastor Heri Lee? Apakah ada yang ingin dibahas lagi seputar boundaries dalam konteks pernikahan ini? Apa ada pertanyaan lagi dari orang yang lihat? Ini ada ingin bertanya lagi selain daripada apa yang kita bahas ini tadi? Kalau saat ini belum ada, mungkin kalau ada Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh post pertanyaannya di kolom komentar. Nah, Pastor Heri tadi kan sempat dibahas soal gold digging, emotional gold digging yang membahas soal suami dan atau pria gitu ya dalam pernikahan, soal batasan. Kalau wanita apa, Mas Heri? Kalau prianya kan tadi emotional gold digging. Nah, kalau wanita atau istri itu dalam pernikahan itu perlu batasannya seperti apa gitu? Dalam soal apakah? Jadi istri itu tadi kan sudah kita bahas juga, sebetulnya dia adalah orang yang banyak bermain dalam hal emosi, dalam hal perasaan. Memang naluri wanita seperti itu. Karena itu wanita lebih cepat menangkap sesuatu yang bersifat emosi. Laki-laki lambat di dalam ini untuk mengerti perasaan orang lain. Penerimanya baik di dalam hal ini. Nah, kalau di dalam suami istri itu sendiri, batasan-batasan yang sehat itu seperti apa? Kalau kita mau ambil dari Alkitab misalnya lah ya, kita mesti lihat batasan. Jangan terlibat di dalam percabulan misalnya, dalam Efesus 5. Jangan terlibat di dalam percabulan, ikut aktif dalam lelucon kotor. Jangan ikut berbicara kotor, ataupun cabul, atau ikut mencemarkan diri. Ini batasan. Nah, cinta kasih Tuhan itu mengatakan Tuhan menghendaki anak-anaknya berperilaku seperti dia di dalam ini. Nah, catatannya itu adalah kita ikuti teladan Yesus yang sekalipun Tuhan tapi mengambil wujud sebagai seorang manusia, dicobai dalam segala hal, hanya dia tidak dapat berdosa di dalam hal ini. Jadi dia mengajak kita untuk ikut di dalam ini, meresponi batasan-batasan yang Tuhan tetapkan di dalam pernikahan itu. Nah, juga dikatakan di sana, perlakukan pria tua di dalam 1 Timotius. Seperti bapak kita, ibu yang tua, wanita tua seperti ibu kita, dan saudara laki-laki, saudara perempuan seperti saudara kita, seakan-akan tanpa memperlakukan dia, mencemari mereka dengan menafsui mereka. Di dalam hal ini. Ini batasan-batasan kita tempatkan di dalam pernikahan. Juga termasuk wanita itu sendiri. Di dalam hal ini. Kita hormat terhadap pernikahan. Di dalam hal ini. Dengan menghormati istri kita juga di dalam hal ini. Nah, saya beberapa waktu yang lalu pernah melihat suatu berita dari Indonesia juga. Seorang suami yang bertanya, kok bisa ya istri diperkosa? Ya bisa. Di Amerika itu lazim tuh. Istri bisa diperkosa suami. Mungkin di Indonesia nggak ada istilah itu, saya nggak tahu. Tapi artinya, kalau istri tidak di dalam keadaan siap untuk melakukan intimasi di dalam hal ini, dia paksakan, apakah itu karena keletihan dan sebagainya, dia paksakan dengan segala cara, itu namanya memperkosa. Melanggar hak ketentuan, melanggar batasan yang ada. Di dalam hal ini. Ini tidak benar. Wow. Tapi pada hal yang sama, saya menasihati kaum Hawa di dalam hal ini, jangan pernah menggunakan hubungan intim itu yang kau miliki itu sebagai senjata untuk memanipulasikan laki-laki. Aku hanya mau jika engkau mengikuti kehendakku. Jadi batasan-batasan ini jelas juga di dalam ini, dalam bagi pihak wanita di dalam pernikahan itu sendiri. Oke, kalau di dalam perasaan ini tadi saya katakan laki-laki itu tuh tadi jarang berbicara tentang perasaannya, tapi ada juga laki-laki yang cenderung untuk mengatakan itu kita sebut sebagai gold digger bagi laki-laki istilahnya, atau emotional gold digging, perilakunya seperti itu. Di dalam wanita saya katakan tadi, dan tetap masih wanita itu adalah kaum yang selalu mengekspresikan perasaan mereka, berkomunikasi dengan perasaan mereka, sehingga itu mereka lebih bisa mengerti satu dengan lain cepat banget di dalam hal ini. Sementara laki-laki tidak seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, batasan apa lagi yang dimiliki oleh wanita ini? Bukan artinya dia berkomunikasi dengan perasaan itu, lantas dia boleh cerita semaunya dia aja, seakan-akan tidak ada batasan. Ya enggak lah. Tetap aja ada batasan-batasan yang merupakan rahasia keluarga yang tidak bisa disampaikan kepada teman-temannya. Itu penting sekali. Karena kalau urusan itu sampai terjadi, banyak hal yang akan terjadi. Orang mulai memperbandingkan suaminya, mulai memperbandingkan istrinya. Muncullah hal-hal yang tidak diinginkan itu nanti.
Jadi ada batasannya juga. Sekalipun mereka adalah berkomunikasi dengan perasaan, bukan berarti segala hal yang sensitif harus diutarakan kepada teman. Itu milik suami istri kok. Urusan ranjang itu urusan suami istri. Ya, menarik. Thank you, Pak Heri. Ya, kecuali dia perlu bantuan, dia cari profesional, cari konselor, atau cari pendeta yang mempunyai kualitas untuk itu. Oke. Wow. Jadi salah satu bentuk boundaries tadi adalah suami tidak boleh memperkosa istri. Mas Heri udah bahas itu ya. Wah, ternyata suami istri memang bisa melakukan hubungan intim, tapi kalau itu dipaksakan dalam kondisi pasangan nggak siap, bisa menjadi pemerkosaan gitu ya Mas Heri. Tadi ya, suami tidak boleh memaksa dalam melakukan hubungan intim. Pastikan dilakukan dengan baik dan perlu ada komunikasi tentunya ya. Dan sebaliknya istri terutama tidak boleh membuat seks menjadi alat manipulasi gitu ya Mas Heri ya. Untuk mendapatkan keinginannya atau untuk memaksakan keinginannya pada suaminya atau pasangannya. Nah, ini menarik. Berangkat dari penjelasan ini, saya ingin boleh nggak minta tolong Pak Heri ini? Mungkin ini udah bagian yang terakhir nih, menjelang kayaknya udah menjelang 1 jam nih. Bolehkah Pak Heri membahas soal istri dominan? Ini biasanya ini pembahasan ini apa ya? Sebenarnya menarik gitu karena banyak orang yang ada istilah ini kan, kelompok suami takut istri kan, gitu-gitu kan. Kalau di Indonesia nih marak gitu. Kira-kira bagaimana dengan yang istilah istri dominan ini Pak Heri? Ini kan juga salah satu bentuk yang bisa merusak boundaries yang sehat ya dalam pernikahannya. Iya. Jadi wanita-wanita yang dominan itu kita sebut sebagai wanita alfa. Wanita alfa, wanita dominan. Jadi dia gagah perkasa di dalam hal ini. Kehendak dia yang harus terjadi, dia mengatur, dia melakukan segala sesuatunya di dalam hal ini. Dan kalau perlu meremehkan suaminya di dalam hal ini, ya, nggak sungkan-sungkan mengata-ngatai suaminya. Padahal itu bertentangan dengan Alkitab, karena dia dominan. Tapi di antara wanita dominan itu, banyak kali juga saya menemukan, wanita yang dominan adalah wanita, walaupun tidak selamanya, saya tekankan tidak selamanya, wanita yang dominan adalah wanita yang mengalami borderline personality disorder. Borderline personality disorder. Orang yang mengalami BPD ini tadi, borderline personality disorder ini adalah personalitasnya yang terganggu di dalam hal ini. Orang dengan borderline personality disorder tidak mengenal abu-abu. Mereka cuma mengenal hitam atau putih. Tengah-tengah itu nggak ada. Hari ini saya kasih contoh yang paling jelas untuk kita mengerti itu adalah misalnya aja. Contoh saya lah gitu ya, supaya nggak ada yang tersinggung. Contohnya saya. Jadi saya menyiapkan makanan kepada seorang wanita. Makan yuk, saya bilangin. Aduh, Pastor Hari kok baik banget. Sudah siapin makanan saya. Sudah siapin minuman lagi. Jus jeruk lagi katanya. Dingin lagi, enak. Kok tahu baca isi hati saya, Pastor Hari kok baik banget. Saya belum pernah ngalamin gini. You feel good about that. You are somebody. Orang praise. 5 menit lagi, dia kasih makan pedas, dia minum jusnya. Tinggal 50%, tinggal setengah gelas. Nah, belum habis, kita belum tambah. Lantas dia marah. Saya belum pernah bertemu dengan seorang pendeta yang tidak sensitif seperti Pastor Hari. Pastor Hari pasti orang yang sangat tidak memiliki perasaan. Seorang yang kejam dan tidak peduli terhadap urut. Yang 5 menit tadi, orang yang peduli. Sekarang 5 menit lagi, ini. Jadi, hitam putih itu dia yang tentukan kapan hitam, dia yang tentukan kapan itu putih berdasarkan batasan yang ditetapkan. Batasan yang disebut definisi. Saya mendefinisikan kamu putih, ya putih. Saya mendefinisikan kamu hitam, ya kamu hitam. Tengah-tengah nggak ada bahwa itu abu-abu. Nggak ada. Di dalam hal itulah wanita dengan borderline. Mereka harus memiliki perkataan terakhir. Orang dominan. Kalau kamu masih bicara, dia masih bicara. Kamu mesti diam supaya kalimat dia menjadi kalimat terakhir. Dia dominan. Dia menutup segala-galanya. Perkataannya itu perkataan yang penting dan harus diingat. Kalau enggak akan menimbulkan kontroversi dan membentuk kemarahan nanti. Ini wanita-wanita dominan banyak seperti ini. Aku sudah katakan kamu, ya. Yang tadi yang harusnya dalam Alkitab begitu tuh di dalam ini adalah team player tunduk kepada ketentuan ini. Dia kalau perlu di dalam sebuah itu mendingan idenya si Joni, enggak kok itu ideku tuh. Ngapain hal yang demikian? Ini tim yang keluar itu pasti suaminya di dalam hal ini.
Di Alkitab juga dikatakan, suaminya terkenal di pintu gerbang karena istri yang berdoa. Apa dia mesti tonjolkan demikian? Kan team player di dalam hal ini. Siapa yang bermain di dalam sebuah company itu sukses, who cares di dalam hal ini. Ya kan? Keberhasilan daripada sebuah keluarga ini adalah menghormati batasan yang ada. Dalam hal ini batasannya suami sebagai kepala rumah tangga. Dan sekalipun dia dominan di dalam hal ini, dia harus mundur ke belakang. Karena itu kalau wanita yang dominan itu biasa menemukan laki-laki yang tidak dominan adalah biasanya anak mami. Di dalam hal ini. Yang tidak bisa mendapatkan ketegasan atau berperilaku tegas di dalam bertindak atau mengambil sebuah keputusan. Nggak tahu dia. Sehingga dia menjadi codependent. Bergantung banget kepada wanita ini. Istilahnya bersembunyi di belakang roknya gitu. Tarik rok maminya. Mami, tuntun aku. Dia tidak berani mengambil keputusan. Dia tidak berani melangkah sendiri. Dia selalu berbalik ke belakang. Jangan-jangan istriku sedang tidak ada. Sedangkan ini terlalu dominan. Nah, seringkali kita lihat perbedaan umur juga. Wanita jauh lebih berumur dibandingkan dengan yang prianya. Dan sebagainya ini. Kira-kira gitu, Pastor Ferry. Wah, apakah ada tips, Pastor Heri? Nasihat apa yang bisa diberikan buat pria-pria atau suami-suami yang terlanjur menikahi dengan, terlanjur sih, yang menikah dengan wanita yang dominan? Bagaimana caranya? Atau sebagai wanita pria yang saleh, sebagai pria yang takut akan Tuhan, bagaimana suami-suami ini harus menyikapi istri yang dominan, Pastor Heri? Ada tips nggak? Pada saat kita mengerti bahwa istri itu adalah dominan, kita harus memperbaiki diri kita. Kita telah memberikan kontribusi terhadap kedominanannya ini, terhadap kealfaannya itu tadi. Yaitu dengan kita menjadi codependent. Tidak mampu ini dan itu. Bagaimana kalau kita memperbaiki diri kita dengan belajar? Semua orang bilang nasib. Tidak. Nasib bisa diperbaiki. Selalu bisa diperbaiki. Itu Alkitabiah kok. Berubah pola kita berpikir. Aku selama ini menyebabkan terjadi ini. Sekarang aku ingin mengambil posisiku sebagai kepala rumah tangga. Belajarkan definisinya. Apakah definisi sebagai seorang kepala rumah tangga itu? Dia cakap, dia bertanggung jawab, dia mengambil alih, dia menyiapkan makanan, dan sebagainya itu bagi seluruh keluarga. Dia berani mengambil keputusan di dalam hal ini. Nah, sudah barang tentu istri yang sudah sekian lama mengambil posisi begini tidak memberikan posisinya demikian saja kan? Ini yang disebut sebagai power syndrome. Post-power syndrome. Bagaimana dia memberi? Nanti dari mana ini? Nggak mungkin seperti itu. Nah, saya mengajak para suami yang seperti demikian. Ada orang yang born leader. Lahir sudah memiliki sifat kepemimpinan. Lahir bersama dengan dia. Tapi ada juga orang yang belajar menjadi seorang pemimpin. Di dalam hal ini. Musa juga belajar kok. Menjadi seorang pemimpin yang tegas. Sekalipun dia belajar di Mesir selama 40 tahun. Dibuang sifat Mesirnya 40 tahun berikut untuk menjadi pemimpin berdasarkan pengajaran seorang gembala yang meekness, yang cakap, yang lentur tapi tegas di dalam hal ini. Musa seperti itu, Yesus juga seperti itu, meek, M-E-E-K di dalam hal ini. Nah, kita harus belajar kalau kita tahu istri itu dominan, dia harus bersedia memperbaiki dirinya. Yang saya katakan, 1, memperbaiki diri. 2, memperbaiki diri dengan memasukkan belajar, mendapatkan knowledge. Kalau knowledge tanpa wisdom percuma. Kalau knowledge kita tidak bisa aplikasikan, sama aja no. Kita harus mampu mengaplikasikan knowledge atau pengetahuan kita miliki. Dan yang ketiga, kita harus bersedia, berani, melangkah, mengambil tindakan seorang pemimpin. Dalam mengambil tindakan bisa salah, bisa benar. Tapi bagaimana mengurangi resiko di dalam hal ini. Selama ini kita lihat ada kealfaan di sana, kita mau ambil alih, kita ajak berbicara. Saatnya aku mengambil alih ini. Harus seperti itu. Kalau enggak, selamanya kamu sampai mati, ya begitu. Sudah terlanjur, istilahnya, dididik dalam keluarga yang seperti demikian, besar kemungkinan ibunya juga adalah seorang dominan. Dia belajar seperti itu, bahwa wanita itu harus seperti demikian fungsinya. Menikahlah dia dengan seorang wanita dominan. Berarti ya kan? Pria tersebut tidak boleh takut untuk berkonflik ya, Mas Heri ya, untuk membuat perubahan ya dalam pernikahannya ya. Bukan berkonflik, berani mengambil tindakan memperbaiki diri. Untuk mencapai apa yang diingin. Misalnya nih ya, saya bilang ya, gini ya. Nah ini kalau kita lihat, ini saya potong.
ini modelnya seperti ini yang bolong. Ini hanya cocok dengan yang ini. Ini missing piece-nya yang ini nih. Ini kalau kita tempel cocok lagi. Missing piece-nya. Tapi kalau missing piece-nya itu begini, bundar, seperti begini, nggak mau kebuka dia. Nah, bundar, nggak bisa cocok. Dia mesti yang seperti tadi. Kalau petak, ya petak. Itu missing piece. Nah, kalau sekarang dia missing karakter seorang bapak, dia melihat ibu itu seperti demikian. Bapak itu harus tunduk kepada istri, bukan istri tunduk. Jadi Alkitab diselencengkan. Dia melihat itu. Karena itu di dalam perilaku ini, dia mencari hal-hal seperti demikian, menikahlah dia yang pertama itu dengan wanita yang dominan. Itu keinginan dia, supaya cocok kembali. Dia tidak kehilangan sesuatu. Kalau enggak, dia menikah dengan wanita yang submit, dia nggak bisa cocok. Dia harus mencari wanita yang dominan. Satu. Atau kemungkinan yang kedua, dia bisa menikah dengan orang sejenis. Itu yang akan terjadi. Kenapa seperti itu? Karena dia lihat pada wanita itu seperti demikian ya. Kasihan laki-laki. Kasihan laki-laki. Karena untuk melindungi laki-laki, dia kawinlah dengan laki-laki. Konsep seperti itu. Konsep seperti itu. Yang jarang dipelajari atau diajarkan di gereja. Tapi hal ini ada. Jadi kita mesti mengerti dan tidak judge orang semaunya atau menerima sebuah pernyataan yang sudah ini ya aku sebetulnya ditakdirkan menjadi seorang wanita tapi lahir sebagai laki. Nggak ada yang demikian. Nggak ada. Ya kan, nggak ada hal yang seperti demikian. Oke, Pastor Heri, tidak terasa kita sudah betul-betul hampir 1 jam, mungkin udah tinggal beberapa saat lagi live-nya habis dan mati. Jadi kita mau akhiri saja sesi ini. Sungguh belajar banyak sekali. Seperti minggu-minggu sebelumnya, catatan saya banyak sekali mencatat apa yang Pastor Heri sampaikan. Saya berharap juga Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang join di IG Live ini juga belajar banyak hal. Kembali IG Live ini kita akan save di timeline saya. Nanti Pastor Heri juga akan save di YouTube ya Pastor Heri ya. Supaya bisa didengarkan lagi, dipelajari lagi. Dan tentunya kami berdua berharap apa yang kita pelajari bersama-sama di IG Live hari ini, itu bisa memerdekakan kita semua. Bisa menambahkan pengetahuan, memperbaiki kehidupan kita, terutama juga memperbaiki pernikahan kita. Dan betul-betul pelajaran soal boundaries ini saya percaya ini penting sekali buat, terutama dalam konteks pernikahan yang kita bahas ini ya Pak Sari, sangat penting sekali untuk diterapkan dan bisa membawa perubahan dan kemajuan dalam pernikahan kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Toxic family loh. Oh, toxic family. Ya, ini yang belum kita bahas ya. Apa mau dibahas lain kali? Oke, lain kali kita bahas khusus ya Pak Seri ya. Toxic family. Pasti ini juga berkaitan dengan pergumulan banyak orang nih, sepertinya. Keluarga yang beracun. Tapi dengan sangat terpaksa kita selesaikan dulu sesi hari ini. Udah padat sekali dan kita berharap semua yang dipelajari bisa dilakukan dan dihidupi oleh semua yang mendengarkannya. Sekali lagi terima kasih banyak Pastor Heri. Tunggu jadwal berikutnya untuk kita bahas toxic family. Kita akan telepon-teleponan Pastor Ferry. Terima kasih sudah berbagi pengalaman juga dengan saya. Terima kasih bagi pendengar yang setia. Kita belajar bersama-sama sehingga kita dapat bertumbuh bersama-sama. Sekali lagi, amin. Batasan yang sehat itu dibutuhkan untuk sebuah hubungan yang baik, yang sehat. Hubungan yang sehat hanya dapat dipelihara dengan batasan yang sehat. Nah, kita tutup di sana di dalam doa. Tuhan, kami terima kasih kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengajar kami, Engkau sudah membimbing kami. Biarlah bagian kami untuk melakukan apa yang telah kami pelajari ini, sehingga kami dapat membawa kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan, dan tidak satupun daripada kami mencuri kemuliaan Tuhan. Biar kami mengerti, Engkau memberikan hikmat, marifat, dan berikan kami tuntunan untuk melakukannya. Kehendak-Mu jadi. Berkati persahabatan kami, berkati jemaat kami, berkati Pastor Ferry, Fania, Dial di sana, berkati keluarga kami masing-masing, ikatkan kami dalam tali kasih-Mu, di dalam persahabatan yang kudus ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, kita telepon-teleponan ya, Pastor Ferry, kapan ada waktu Pastor Ferry, kita bicara tentang family. I'm ready anytime. I'm at your service.
Baik, terima kasih banyak Pastor Heri. Oke, kalau Oke, gitu kita pamit. Salam Bu untuk yuk. keluarga dan juga jemaat di Los Angeles. Thank you. Thank you. Salam untuk Fania, salam untuk dia, salam untuk jemaat di sana. Johan jangan lupa Google Drive-nya untuk saya. Tuhan memberkati. Bye. Oke, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Bye.